Ya guys ya, kembali lagi di channel pemersatu bangsa penikmat orang tua 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Sap. Kali ini 5 derajat Celcius akan menikmati dan mendongeng sebuah film Ice Age sequel kedua karya Carlos Saldanha, Ice Age The Meltdown tahun 2006. Buat kalian yang belum menonton video alur cerita film Ice Age sequel pertama, bisa klik tombol icon I di pojok kanan atas. Bareng gue Dito, nikmatilah video alur cerita film Ice Age The Meltdown tahun 2006. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. Kisah berawal dengan tingkah konyol Scrat yang berusaha menggambil sebuah acorn di tebing es. Namun tiba-tiba air dalam dinding es keluar membuat Scrat terjatuh. Kemudian seekor bayi kudanil prasejarah menabraknya. Lalu film pun dimulai. Kita diperlihatkan binatang prasejarah sedang menikmati zaman es dengan berbagai cara seperti sosorodotan, berenang, dan santuy rebahan. Kemudian Sid dipermainkan oleh beberapa bayi binatang prasejarah sampai Manny dan Diego muncul membantunya. Karena merasa tidak dihormati oleh kelompoknya, Sid memutuskan bunuh diri dengan cara melompat dari tebing es. Namun Manny berhasil menangkapnya. Tapi ia dan Sid malah menabrak Diego ke sisi es yang mudah retak. Untungnya ia berhasil kembali ke pelukan Manny. Aduh, asik, romantis bet dah. Kemudian mereka bertiga menyadari bahwa tempat yang mereka tinggali bersama kelompoknya mulai mencair akibat pemanasan global. Lalu Manny memberitahu kelompoknya bahwa tempat tinggal mereka pasti kebanjiran suatu saat nanti. Tampak seekor burung prasejarah bernama Lawn Gunslinger mengatakan bahwa dalam 3 hari tempat yang mereka tinggali akan mencair. Lalu ia menyarankan para binatang untuk segera menjauh dari tempat tinggal yang mereka tinggali sekarang. Akhirnya para binatang prasejarah mulai mencari kembali tempat aman untuk mereka tinggali. Di sisi lain kita diperlihatkan beberapa ikan ganas yang berenang bebas. Aduh, bencana ini mah di kemudian hari. Mereka terus berjalan dari pagi hingga malam sampai Manny mendengar suara seperti mamut. Lalu ia segera bersama Diego dan Sid menuju suara tersebut. Namun ternyata itu hanya seekor binatang prasejarah yang sedang buang hajat. Melihat itu Manny merasa sedih. Lalu tiba-tiba 2 ekor tikus tanah prasejarah atau possum bernama Eddie dan Crash mempermainkan Diego dan Sid. Di tempat lain Manny merasa sedih karena merasa bahwa dirinya mamut terakhir. Tapi tiba-tiba seekor mamut betina bernama Ellie mengagetkan Manny. Ia merasa senang dengan kehadiran Ellie. Aduh, motor. Ia merasa senang bahwa ada mamut lain selain dirinya. Tapi setelah Diego dan Sid datang mengejar Eddie dan Crash, ternyata Ellie menganggap dirinya sebagai possum. Aduh, ada-ada aja ini. Ellie menganggap bahwa dirinya possum karena selalu pergi bersama Eddie dan Crash. Mereka bertiga menganggap Ellie gila. Tapi karena Sid berpikir untuk menjodohkan Ellie dan Manny, akhirnya ia mengajak Ellie beserta Eddie dan Crash ikut bersama mereka bertiga bermigrasi menemukan tempat yang aman. Kemudian Ellie, Eddie, dan Crash mengikuti kelompok Manny bermigrasi. Lalu Manny berusaha memberitahu Ellie bahwa dirinya seekor mamut dengan cara mencocokkan jejak kaki dan bayangan mereka berdua. Tapi tetap saja Ellie malah menganggap Manny seekor possum. Aduh, otaknya. Ketika mereka semua melewati permukaan es, tiba-tiba 2 ekor makhluk air mirip ikan dan buaya menyerang.
Sontak membuat mereka semua kaget. Lalu Sid tidak sengaja masuk ke dalam air yang berisi 2 ekor ikan ganas tersebut. Aduh, bahaya ini mah. Ia berusaha mencapai bongkahan es tempat Diego berada. Untungnya Sid berhasil. Lalu ia bersama Diego berlari menjauh dari ikan ganas tersebut. Di sisi lain Manny diserang, tapi ia berhasil melawan ikan ganas tersebut dengan mudah. Lalu 2 ekor ikan ganas tersebut pergi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Scene berpindah pada Scrat yang masih berusaha meraih Okron miliknya, dan ia pun berhasil, alhamdulillah. Tapi ia malah masuk ke dalam air, di mana beberapa ikan seperti piranha menyerangnya. Lalu dengan usaha yang keras, Scrat berhasil mengalahkan beberapa ikan menggunakan taijutsu. Mantap bedah, diajarin Rock Lee kayaknya. Nasib buruk masih menimpa Scrat, di mana Okron miliknya malah terambil oleh seekor burung prasejarah. Malang bedah nasib engkau, Scrat. Ketika di perjalanan, Crash menyuruh Manny untuk melemparkan dirinya agar bisa merasakan terbang. Tapi Crash malah menabrak pohon membuat dirinya pingsan. I believe I can fly. Mereka semua khawatir dengan keadaan Crash, terutama Ellie dan Eddie. Setelah itu mereka kira Crash sudah mati. Tapi tiba-tiba ia malah terbangun tanpa merasakan sakit. Hebat bedah ngepranknya. Malam tiba. Sid dan Diego menyuruh Manny untuk mendekati Ellie dan membuat sebuah keluarga baru. Tapi Manny masih teringat dengan keluarganya dulu yang mati ketika zaman es. Lalu Ellie yang terjepit kayu dibantu Manny sampai Ellie melihat kampung halamannya dulu. Diketahui bahwa Ellie kecil tersesat sendirian di zaman es yang sangat dingin sampai ia menemukan binatang lain di pohon. Yap, itu Eddie dan Crash kecil bersama seekor posum dewasa. Oleh karena itu, Ellie merasa bahwa dirinya sebagai posum karena sejak kecil ia selalu hidup berdampingan dengan keluarga posum. Tapi akhirnya setelah melihat kejadian masa lalu, Ellie menyadari bahwa sebenarnya ia seekor mamut karena melihat jejak kaki miliknya sama dengan Manny. Scene berpindah pada Scrat yang berhasil menggapai sarang burung yang membawa Okron miliknya. Tapi tiba-tiba sebiji telur burung menetas. Lalu ia berkelahi memperebutkan Okron dengan bayi burung tersebut. Sampai sang induk datang menendang Scrat ke bawah. Aduh, kasihan bedah ke Scrat. Kemudian Sid bercanda mengajari Diego berenang, karena Diego sendiri takut air dan tidak bisa berenang. Tapi Diego malah mengacuhkan omongan dari Sid. Saat malam mereka memaksakan melanjutkan perjalanan karena mereka semua tertinggal jauh dari kelompoknya, dan juga bisa saja sewaktu-waktu air meluap menyebabkan mereka semua tenggelam. Karena malam yang gelap, mereka tidak mengetahui bahwa mereka melewati batu besar rapuh yang hampir membuat mereka semua jatuh. Kemudian Diego menyuruh Manny dan Ellie untuk saling mengikat belalai agar terjaga keseimbangan mereka semua. Tapi tiba-tiba batunya runtuh membuat mereka semua panik. Diego hampir mati kalau saja Manny dan Ellie tidak menolongnya. Setelah itu mereka semua beristirahat karena lelah terus berjalan. Saat Sid tertidur, ia malah dibawa oleh kawanan Megatherium kukang kecil. Lalu Sid dibawa ke tempat tinggal kawanan Megatherium kukang kecil. Mereka semua menganggap Sid sebagai raja api karena kehebatannya membuat api. Lalu Sid dan kawanan Megatherium kukang kecil berjoget dan bernyanyi. Asik dah.
Tapi tiba-tiba Sid malah diikat dan dibawa ke lahar panas untuk dikorbankan. Karena mereka percaya mengorbankan Raja Api membuat es berhenti meleleh. Ketika hendak dikorbankan, keberuntungan masih berpihak pada Sid. Ia berhasil kabur dari kawanan Megatherium kukang dengan sangat beruntung. Gak bisa jelasin ini prosesnya kayak gimana. Mantap. Jadi si Sid itu tali yang mengikatnya malah tergantung ke batu. Lalu ia dilontarkan tali tersebut ke dalam patung batu. Patung batu itu menggelinding menjauhi kawanan dari Megatherium kukang kecil tersebut. Panjang bedah. Ya udahlah gitu pokoknya mah. Saat terbangun di pagi hari, mereka menyadari bahwa es makin meleleh, menandakan sebentar lagi bencana besar bisa saja terjadi. Akhirnya mereka bergegas secepat mungkin menghindari es yang semakin meleleh, sampai mereka diikuti oleh banyak burung prasejarah yang malah membantu mempercepat perjalanan mereka semua. Baik banget ini para burung prasejarah kita semua. Nggak kayak burung dodo yang di awal film. Serakah burung dodo mah. Kan di awal film, di film pertamanya maksud saya. Akhirnya mereka sampai ke dekat kawanannya yang ternyata ada sebuah bahtera kayu besar yang mampu menyelamatkan para binatang prasejarah. Udah kayak kisah Nabi Nuh aja nih film. Mantap. Tapi tiba-tiba semburan gletser panas bermunculan. Lalu Manny menyuruh mereka semua melewati gletser panas tersebut. Tapi Ellie berbeda. Ia memilih memutar arah karena takut mati terpanggang oleh gletser panas tersebut. Aduh. Kemudian Manny dan Ellie terpisah. Bener kan terpisah? Lalu Manny, Sid, dan Diego berusaha melewati gletser panas tersebut sampai akhirnya berhasil menuju kawanan binatang prasejarah untuk menaiki bahtera kayu tersebut. Kemudian Manny mencari keberadaan Ellie, Eddie, dan Crash di kawanan binatang prasejarah, tapi ia tidak menemukan keberadaan mereka bertiga. Scene berpindah pada Scrat yang melihat luapan air dahsyat yang siap menghantam dan menenggelamkan apa saja di hadapannya. Mulai tegang. Di sisi lain, Ellie bersama Eddie dan Crash terjebak di dalam celah batu akibat reruntuhan. Namun ada sebuah celah kecil yang bisa dilewati oleh Eddie dan Crash. Kemudian Ellie menyuruh Eddie dan Crash pergi duluan meminta bantuan. Sampai Eddie dan Crash berhasil menemukan Manny dan meminta bantuannya untuk mengeluarkan Ellie dari celah batu. Dengan jiwa perkasa laki-laki, Manny bersama Eddie, Crash, Diego, dan Sid segera membantu Ellie. Tetapi air keburu meluap membuat Manny, Eddie, dan Crash hampir tenggelam. Manny melihat batang kayu besar untuk digunakan mendorong batu yang menutupi jalan keluar Ellie. Sedangkan Eddie dan Crash berpegangan pada batang kayu. Kejadian kocak pun terjadi. Sid yang hendak menolong malah jadi beban karena kepalanya membentur es membuat ia pingsan. Si Sid mah konyol banget dah. Diego yang melihatnya hendak menolong, tapi ia takut air dan tidak bisa berenang. Namun setelah mengingat kata-kata Sid, ia membulatkan tekad untuk berusaha berenang guna menyelamatkan Eddie, Crash, dan Sid. Dengan sekuat tenaga, Diego menolong Sid, Eddie, dan Crash. Untungnya berhasil. Alhamdulillah ya Allah. Di tempat lain, Manny masih berusaha membantu Ellie, tapi ia tiba-tiba diserang oleh 2 ekor ikan ganas membuat Manny tenggelam dan kewalahan. Untungnya Manny mempunyai cara brilian mengalahkan 2 ekor ikan ganas dan menyelamatkan Ellie dengan cara memancing 2 ekor ikan ganas tersebut menabrak kayu yang bisa membuka jalan keluar Ellie. Akhirnya 2 ekor ikan ganas tersebut mati tertimpa batu dan Manny bersama Ellie berhasil selamat. Alhamdulillah ya Allah.
Ternyata masalah tidak sampai di situ. Air semakin meluap membuat batu yang mereka pijak bisa saja tenggelam. Tapi Bahtera yang membawa banyak binatang prasejarah berhasil menyelamatkan mereka semua. Bahtera, mantaplah. Scrat yang memanjat dinding es untuk mengamankan Okron miliknya membuat retakan hebat di dinding es menyebabkan aliran air tidak terhambat lagi. Dan akhirnya kelompok Manny berhasil selamat beserta banyak binatang prasejarah akibat ulah Scrat. Mantap ini mah Yang tadinya selalu sial malah menyelamatkan banyak binatang. Aplaus dulu buat Scrat. Secara tiba-tiba kawanan Megatherium kecil mendatangi Sid kembali dan mengajaknya untuk bergabung dengan koloninya. Tapi Diego menolak dan tidak ingin Sid masuk ke dalam koloni tersebut karena merasa Sid sangat berarti bagi kelompoknya bersama Manny. Scene akhir ditutup dengan gerombolan koloni mamut melintasi para binatang prasejarah. Kemudian Ellie mengajak Manny untuk bergabung dengan koloni tersebut. Tapi Manny tidak mau. Ia ingin terus bersama Sid dan Diego. Lalu mereka bertiga berpisah dengan Ellie, Eddie, dan Chris. Tapi Sid dan Diego menasehati Manny untuk mengajak Ellie hidup bersamanya. Setelah mendengar nasihat dari dua sahabatnya tersebut, dengan cepat Manny memanggil Ellie dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin memiliki sebuah keluarga bersama Ellie. Akhirnya Manny dan Ellie bersatu. Lalu Manny bersama Ellie, Sid, Diego, Eddie, dan Chris hidup membentuk kelompoknya sendiri. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Ice Age The Meltdown tahun 2006 ialah kebersamaan bersama seorang sahabat sangatlah menyenangkan dan mengasihkan. Jadi jangan sia-siakan waktu bersama sahabat kalian dengan bermain ponsel ketika bertemu. Rating IMDb film Ice Age The Meltdown tahun 2006 sebesar 6,8. Agak turun dari film sebelumnya. Tapi unsur ketegangan juga humor dari Sid dan Ellie membuat kesan berbeda dari film kedua Ice Age karya Carlos Saldanha. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.